Halo para genjoters yang budiman, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi dengan saya, Bang Ucup, si pelopor pengenjotan yang selalu bahagia meskipun hati sedang terluka. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan merangkum sebuah film yang bercerita tentang para bocah sekolah menengah pertama yang mempunyai misi di luar nalar, yang berkaitan tentang hal-hal orang dewasa yang tak seharusnya mereka lakukan. Berjudul 15 Plus IQ Kacrot yang dirilis pada tahun 2017. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, karena saya lagi buru-buru mau nyebar undangan pernikahannya si Gatot Kaca, langsung saja miringkan HP dan otak Anda, lupakan hutang Anda, lupakan mantan Anda, dan lupakan semua masalah dalam hidup Anda. Asal jangan lupakan keluarga, periksa sisa kota Anda, dan mari menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang anak kecil berkacamata yang entah bagaimana bisa anak sekecil itu lagi nonton film Parno. Karena penasaran dengan cuplikan adegan yang ia tonton, lantas si anak kecil tersebut mengadu ke sang kakek yang lebih berpengalaman untuk mempertanyakan mengapa sepasang pemeran di film Parno tersebut saling mengeluarkan suara aneh. Namun karena si kakek agak rada-rada tulai, si kakek pun meminta sang cucu untuk terus mengulang apa yang dikatakannya, sehingga membuat sang bocil tersebut terlarut dalam kedesahan suara yang ditimbulkannya. Dan suaranya itu pun terdengar oleh kedua orang tuanya, yang ketika mereka datang menghampiri sumber suara tersebut, mereka pun sangat terkejut setelah mengetahui suara dari nada desahan tersebut berasal dari anak mereka sendiri. Karena saking terkejutnya, mereka pun seketika terkena serangan jantung dan meninggoy dengan cara yang sama sekali di luar dugaan. Dan film pun dimulai. Sepeninggal kedua orang tuanya, si anak kecil berkacamata tersebut, kita panggil saja si Jeffrey. Jeffrey pun yang kini telah berusia 15 tahun, kini hanya tinggal dan dirawat oleh sang kakek dan tantenya yang mantap ini, yang bernama Tante Eblu. ชีวิตไม่ได้เริ่มต้นแต่รู้ไหมครับเด็กอายุ15ส่วนจนเมื่อผมอายุ15ว่าเราคิดได้เมื่อไหร่ Di sekolah, Jeffrey memiliki dua orang sahabat yang sama-sama memakai sebuah kacamata di matanya. Kita panggil saja mereka dengan nama Nicholas dan Saputra. Para personil geng kacamata tersebut pada dasarnya memiliki hobi atau ketertarikan yang sama. Seperti yang kita ketahui, di usia seperti mereka merupakan usia-usia pada masa awal-awal pubertas. Yang dengan sebab itulah, ketiga anak tersebut memiliki rasa penasaran yang sangat tinggi dengan lawan jenis mereka. Bahkan, mereka sampai membuat eksperimen tentang gairah seorang wanita, dan tak jarang mereka pun saling bantu satu sama lainnya untuk mengeksplorasi rasa penasarannya tersebut. ผมช่วยครับ ขอโทษครับครู โอ้หนูไหวเหรอเนี่ยลูก Salah satu dari mereka pun merekomendasikan satu nama siswi yang sangat cocok untuk menjadi bahan eksperimen mereka. Siswi tersebut bernama Suktala. Suktala merupakan siswi paling cerdas dan paling disiplin di sekolah tersebut. Bahkan, saking disiplinnya, para guru di sana menjadikan penampilan Suktala sebagai patokan yang wajib diikuti oleh para siswi lainnya. Pada suatu hari, salah satu seorang guru mengadakan lomba tahunan sekolah dengan memberi tugas ke semua murid di sana untuk membuat sebuah artikel tentang hal-hal yang berkaitan dengan orang-orang dewasa. Dan tujuan dari lomba tersebut adalah untuk membuat semua murid di sana agar mereka dapat memahami isi pikiran orang dewasa sejak berusia dini. Jeffrey sendiri ternyata menyimpan rasa suka kepada teman sekelasnya yang bernama Sally. Namun karena kejadian memalukan pada beberapa waktu lalu, di mana Jeffrey yang tanpa sengaja mendaratkan salah satu kakinya di sela-sela kebun jagung milik Sally, yang lantas membuat Sally seketika merasa ilfil padanya.
Dengan modal keberanian yang ia miliki, Jeffrey tanpa ragu mengungkapkan rasa sukanya kepada Sally, yang sudah pasti mendapat penolakan dari Sally itu sendiri. Jeffrey pun meminta satu kali kesempatan kepada Sally untuk membuktikan rasa sukanya tersebut dengan akan memenangkan lomba artikel orang dewasa yang hadiahnya akan diberikan kepadanya. Namun Sally menganggap semua perkataan Jeffrey hanyalah sebuah gurauan belaka, karena baginya Jeffrey tak akan mungkin dapat mengalahkan Suktala, siswi si paling cerdas di sekolah tersebut yang juga setim dengannya. มันเกี่ยวกันตรงไหนนายไม่ใช่ผู้ชายแบบที่ฉันชอบจริงๆ เราอยู่ทีมเดียวกัน Merasa dianggap remeh oleh Sally, Jeffrey pun beroptimis untuk memenangkan lomba tersebut. Dengan bantuan para sahabatnya, siapa lagi kalau bukan Nicholas dan Saputra. Dan hal yang pertama mereka lakukan adalah untuk mencari informasi tentang kebiasaan dan isi pikiran orang dewasa kepada Tante Eblu yang kebetulan sudah dewasa. Namun di saat Tante Eblu sedang menjelaskan tentang perubahan sikap dewasa yang pernah ia alami, ketiga bocil tersebut malah berhalusinasi di luar batas jangkauan mereka karena terus memperhatikan gerakan tubuh Tante Eblu yang sangat menganukan tersebut. Dan hal itu wajar terjadi pada mereka karena saya sendiri pun dibuat berhalusinasi oleh gerakan Tante Eblu yang mengharuskan saya bergegas ke kamar mandi. Maki ngapain bang? Lagi mandi ini kan Lele. ว่าไอ้ที่ทุกคนคิดกันอยู่ Keesokan harinya, saat geng kacamata lagi berkumpul, Saputra pun mempunyai sebuah ide untuk menjadi bahan eksperimen mereka dengan menjadikan Suktala sebagai target utama operasi, yang dimana ia telah menyiapkan sebuah plaster. Namun bukan sembarang plaster yang ia buat khusus, di mana plaster tersebut memiliki efek samping untuk menambah peningkatan hormon tubuh bagi siapa saja yang memakainya. Jeffrey pun diberi tugas untuk membuat Suktala terluka, baik secara sengaja maupun tak sengaja. Dan ketika Suktala terluka, di saat itulah Jeffrey pun memakaikan plaster tersebut ke bagian tubuh Suktala, dan plaster tersebut akan bekerja dengan sendirinya. Jeffrey pun berencana membuat Suktala terluka dengan mengajak Suktala beradu pedang, yang kebetulan Suktala sedang latihan gocek pedang di sana. Akan tetapi, bukannya mengajak Suktala berduel, Jeffrey justru deep talk bersama Suktala yang membuat Nicholas geram hingga akhirnya ia pun turun tangan langsung untuk membuat Suktala terluka. Namun nyatanya Nicholas tak sehebat yang dibayangkan. Hingga pada saat ia terpojok, datanglah Sally untuk membantu Suktala, dan Nicholas pun terkena ulti yang membuat kepalanya sedikit terluka. Di saat yang sama, datanglah salah satu teman sekolah mereka yang dengan santainya memakaikan plaster penambah hormon buatan Saputra ke kepala Nicholas, dan rencana mereka pun salah sasaran. แล้วเราจะออกถึงเมื่อไหร่ครับ ไม่ต้องหยองหมดอารมณ์ กูแค่อยากกระทืบมึง เฉยๆศาสตร์อะต้องมีแผนสอง Setelah gagal dengan rencana tersebut, lantas tak membuat Jeffrey, Nicholas, dan Saputra kehabisan akal, yang dimana mereka kembali membuat eksperimen pemacu hormon dengan menggunakan bahan campuran dari perpaduan jus lemon dan mangga asam yang mereka bagi-bagikan ke hampir seluruh siswi di sana. Dan nampaknya eksperimen tersebut berhasil membuat para siswi di sana seakan-akan berada dalam dunia pengenjotan dengan merasakan kenikmatan yang tak tertahankan. Namun ketika asinan tersebut Jeffrey berikan ke Suktala, lantas Suktala pun menolak dengan alasan makanan tersebut tidaklah baik untuk kesehatan. Untuk meyakinkan Suktala bahwa asinan yang ia berikan untuknya sangatlah aman untuk dikonsumsi, lantas Jeffrey pun mencoba memakan asinan tersebut yang membuat dirinya seketika meletoy dengan sendirinya. Dan rencana para geng kacamata pun kembali gagal mencapai targetnya. Sepulang sekolah, terlihat Jeffrey dan Suktala yang lagi jalan bersama karena letak lokasi rumah mereka yang kebetulan searah.
Di tengah jalan, Suktala meminta Jeffrey untuk mampir sejenak ke rumahnya untuk membantu menyelesaikan eksperimen yang selama ini dipelajarinya, dan kebetulan di rumah Suktala lagi kosong tanpa penghuni karena kedua orang tuanya yang sedang berada di luar kota. Dengan sedikit canggung, Jeffrey pun menerima permintaan Suktala tersebut. Mereka pun sampai di rumah Suktala, yang lebih tepatnya di kamar Suktala. Di momen itu pun Suktala menceritakan suatu kejadian yang tak bisa ia lupakan seumur hidupnya, di mana di masa kecil Suktala yang saat itu menjadi bahan ledekan dari teman-temannya dikarenakan dirinya yang kedapatan sedang pipis di celana. Namun untungnya datanglah seorang anak lelaki berkacamata yang menolongnya dengan memberikan sebuah celana yang saat itu ia kenakan untuk diberikan ke dirinya. Dan si anak lelaki berkacamata tersebut tidak lain adalah si Jeffrey, sang pahlawan masa kecilnya. Karena merasa malu, Jeffrey yang seakan tak ingin lagi mengingat kejadian tersebut, meminta Suktala untuk melupakan kejadian di masa lalu dan berfokus pada tujuan dirinya datang ke rumah Suktala, yaitu untuk membantunya menyelesaikan sebuah eksperimen yang telah Suktala buat. Yang ternyata, eksperimen yang selama ini Suktala pelajari adalah sebuah eksperimen dari pertemuan antara kebun jagung wanita dan burung puyuh pria, yang dimana eksperimen tersebut muncul sejak di saat pertama ia melihat Jeffrey, yang membuatnya mulai penasaran dengan sebuah hubungan yang begitulah. Namun karena tak pernah menemukan objek burung puyuh pria secara langsung, maka dengan adanya Jeffrey di sana dapat membuat eksperimen yang dipelajarinya akhirnya dapat menemui titik terang. Seketika Suktala pun menggenggam erat anunya si Jeffrey, sembari meneliti letak geografis, kesuburan, ketahanan, ukuran, kelincahan, dan kekuatan sepasang telur penjaga milik anunya si Jeffrey. Jeffrey yang sudah tak tahan seketika mendorong Suktala dan berniat untuk pergi dari sana. Namun karena pintunya terkunci, Suktala pun membiarkan Jeffrey pulang dengan syarat esok hari Jeffrey harus datang kembali ke rumahnya untuk membantunya mengerjakan PR-nya. Mau tidak mau, Jeffrey pun menerima tawaran tersebut. ช่วยฉันทำรายงานชีวะที่บ้านด้วย ก็ได้ครับ Singkat cerita, esok hari pun tiba. Jeffrey, Nicholas, dan Saputra memiliki alat eksperimen baru, yaitu sebuah kacamata digital atau VR, yang ketika digunakan, objek yang berada di dalam VR tersebut nampak terlihat seperti nyata. Dan isi video yang berada di dalam VR tersebut merupakan beberapa wanita cantik dan aduhai, yang ketika si Jeffrey menggunakan VR tersebut, ia pun merasakan seolah-olah para wanita tersebut tampak seperti nyata, yang seakan-akan mengajak dirinya untuk bercocok tanam. Namun eksperimen mereka itu pun harus terhenti setelah aksi mereka tersebut terciduk oleh Suktala yang tiba di sana. Alhasil, Suktala pun membawa Jeffrey ke rumahnya untuk membantunya mengerjakan PR sesuai janjinya kemarin. Di saat lagi belajar bersama, atas pengaruh kacamata digital yang tadi ia gunakan, Jeffrey pun terlihat terus memperhatikan Suktala dengan membayangkan kejadian-kejadian pada saat ia menggunakan kacamata digital tersebut akan terjadi pada dirinya dan Suktala. Dan hal itu pun berhasil terwujud di saat Jeffrey dan Suktala yang saling tatap-tatapan. Lalu kemudian wajah di antara keduanya saling mendekat. Dan yang terjadi, maka terjadilah. Seusai melakukan hal tersebut, ketika Suktala pergi ke kamar mandi untuk bersih-bersih, Jeffrey pun memanfaatkan keadaan untuk memotret semua agenda dan bahan laporan Suktala yang akan dipresentasikan dalam perlombaan nanti.
Keesokan harinya, Jeffrey pun memberikan hasil curiannya tersebut kepada Nicholas dan Saputra. Kedua sahabat Jeffrey itu pun sangat terkesan dengan apa yang didapatkan oleh Jeffrey, karena dengan laporan tersebut, mereka akan dapat mengalahkan Suktala dalam lomba nanti. Di samping itu, Nicholas dan Saputra terus menyudutkan si Jeffrey, bahwa telah terjadi sesuatu yang dahsyat pada dirinya dan Suktala di saat mereka mengerjakan PR berdua, yang tanpa mereka sadari, percakapan mereka itu pun terdengar oleh Suktala yang berada di belakang mereka. Dan seketika, Suktala menghajar mereka semua tanpa terkecuali si Jeffrey yang telah membuatnya teramat sangat kecewa. แต่เรารู้แล้ว สุดารัตน์ครับพ่อผมก่อนครับสุดารัตน์ Sepulang sekolah, Jeffrey mencoba meminta maaf kepada Suktala dengan sedikit membuatnya terhibur. Namun bukannya kata maaf yang didapatkan oleh Jeffrey, ia justru mendapat berita yang sangat tak terduga dari Suktala, bahwa Suktala saat ini sedang berbadan dua atau mengundang dari hasil kerja kelompok mereka di hari kemarin. Suktala pun meminta Jeffrey secara siap tidak siap untuk memberitahukan apa yang telah terjadi kepada pihak keluarganya, karena Suktala sendiri pun akan memberitahukan kebuntungannya tersebut kepada sang ibu, meski nantinya sang ibu akan merasa sangat kecewa padanya. Karena kejadian itu pun membuat Suktala depresi, sehingga ia pun memutuskan untuk cuti sekolah dalam waktu yang cukup lama, yang mana hal tersebut membuat Sally telah menganggap bahwa Jeffrey lah dalang dari semua yang telah terjadi pada Suktala, sehingga ia pun meluapkan emosinya itu dengan memberikan Jeffrey tendangan geledek dari arah belakang, yang membuat kacamata Jeffrey patah. Jeffrey pun lantas membawa Tante Eblu ke rumah Suktala sebagai perwakilan pihak keluarganya untuk bertemu dengan Ibu Suktala untuk membahas tindakan apa yang harus dilakukan atas apa yang telah terjadi pada anak-anak mereka. Di tengah perbincangan, Suktala pun datang dan ia pun berkata bahwa ia dan sang ibu telah memutuskan untuk menggegerkan isi di dalam perutnya itu demi menjaga nama baik dan kehormatan keluarga. Mendengar perkataan Suktala, Jeffrey pun dihantui rasa bersalah atas apa yang menimpa pada Suktala. Di sisi lain, kedua sahabat Jeffrey, Nicholas dan Saputra, yang juga telah mengetahui berita terbaru antara Jeffrey dan Suktala, dengan rasa setia kawan yang mereka miliki, mereka pun akan selalu siap membantu Jeffrey dalam masa sulitnya tersebut, yang dimana mereka pun mempunyai rencana untuk mempertemukan Jeffrey dan Suktala kembali, yaitu dengan cara membuat sebuah permainan roket-roketan untuk mengalihkan perhatian dari Ibu Suktala. Dan ketika Ibu Suktala mulai terpojok, di saat itulah Jeffrey datang menemui Suktala dengan memberikan selembar kertas kosong. Dan di saat Suktala bertanya mengapa Jeffrey memberikan selembar kertas kosong padanya, Jeffrey pun menjawab, "Ya begitulah hidupku tanpa adanya dirimu." Tae. Di momen itu pula, Jeffrey pun memohon kepada Suktala untuk tidak menggegerkan isi di dalam perutnya, yang dimana ia akan bertanggung jawab untuk menjadi seorang ayah dari anak tersebut, meskipun usia mereka masih berusia 15 tahun. Dan ketika anak mereka telah beranjak umur 15 tahun, sama seperti mereka, itu tandanya Jeffrey dan Suktala telah berumur 30 tahun, yang sudah pasti ia dan Suktala selaku orang tua yang pastinya akan mengajarkan dan memberi arahan dari lomba tahunan tentang artikel hal-hal yang berkaitan tentang orang dewasa di usia 30 tahun, yang saat ini mereka kerjakan. Mendengar semua perkataan Jeffrey, Suktala pun seketika menangis terharu, dan pada akhirnya ia pun memutuskan untuk membatalkan rencana penggegeran isi di dalam perutnya dan menyetujui apa yang telah dikatakan oleh Jeffrey untuk membangun keluarga kecil yang sakinah mawaddah warahmah. Dan hal itu nampaknya juga disetujui oleh Ibu Suktala, yang diwarnai dengan rasa kegembiraan dari para sahabat Jeffrey dan Suktala maupun Jeffrey dan Suktala itu sendiri. ไม่ได้เริ่มต้นเมื่อเราอายุเท่าไหร่ ผมพอจะเข้าใจมันแล้วล่ะครับ Film pun tamat.
Dan itulah tadi seluruh alur cerita dari film yang berjudul 15 Plus IQ Keracrut. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah, ya intinya jangan ditirulah kejadian-kejadian seperti ini, terkhusus bagi para bocil seusia mereka semua. Udah fokus aja lah belajar, fokuslah mencari dan mengasah kelebihan yang dimiliki, agar bisa bermanfaat di masa depan. Ya, intinya jangan terlalu terburu-buru lah menikah. Ingat, hidup cuma sekali, Cil. Lebih baik sendiri tetapi berisi, daripada ramai tetapi isi dalam pikiran tak pernah damai. Oke? Dan juga buat para orang tua, disarankan untuk lebih mengawasi dan terus memberikan perhatian yang cukup kepada anak-anak kalian, agar topik cerita di dalam film ini tidak terjadi pada putra-putri kalian. Karena banyak kasus yang sama bisa terjadi disebabkan oleh adanya pergaulan bebas, ataupun rasa depresi seseorang dari suasana rumah yang berantakan, dengan minimnya rasa keharmonisan yang terjalin dalam keluarga para anak-anak tersebut. Dan cukup sampai di sini saja ocehan saya kali ini. Jika ada kesalahan pengucapan kata, karakter, dan sebagainya, mohon dimaafkan. Terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe, like, share, and comment agar saya lebih semangat lagi buat konten selanjutnya. Saya Bang Ucup mengucapkan, salam satu pengenjotan, bye-bye netizen.